Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Dalam fikih itu masalah kehamilan itu masih memungkinkan kehamilan 4 tahun loh. Ya, dalam fikih kan masih dimungkinkan. Artinya perempuan hamil dapat 2 bulan dia kawin dengan lelaki lain, bukan dengan yang berzina. Nah, setelah 9 bulan lahir. Itu dalam fikih itu yastahiqul al-irs wal intisab, bisa mewarisi dan juga bisa intisab. Kalau dia perempuan ya bisa jadi wali. Ini kan fikih. Saya sendiri sebetulnya itu kan fikih legal formal. Walau bagaimanapun tidak bisa dibohongi. Nyong cungur kepada sempuge kayak sirah sempuge ki. Anaknya sirah kan gitu, duduk anaknya laki singkian. Tapi dalam fikih berhak secara biologis. Saya malah justru melihatnya kajian fikih yang semacam ini seperti membuka peluang untuk berzina seseorang itu. Toh nantinya tercover asal gagian kawin bengkone. Sebetulnya mah, jujur begini mah. Iya kan? Ya, itulah namanya kajian, silakan saja nih, terlepas salah dan tidak salah, namanya juga kajian-kajian hukum kok. Yang beli mirip-mirip acan cuma sempug. Kalau demenannya bengen pada sempuge. Barang sing jadi wali bapaknya bangir. Ya kan karena sengit ya anak wong anaknya kayak kita sengit nih sakur ya itu mungkin dalam apa namanya ginekologi mungkin terekam imajinasi, kesan, rasa kebencian, kerinduan seorang itu menggambar di dalam pikirannya, juga ikut serta membentuk janin. Itu bisa ada kemungkinan. Oh iya, itu sudah paham. Dan DNA ini juga ya, aksaruha arba sanawat. Jumlahnya 9 bulan, kemudian ya aksaruha itu arba sini. Jadi begini nih masalahnya. Konon katanya, saya nggak tahu persis benar atau tidaknya, atau saya masih meragukan. Apa iya Imam Syafi'i ku 4 tahun nih jero wetenge emboknya kok? Ini kan cerita. Ini cerita benar apa cerita menghina Imam Syafi'i? Kalau menghina Imam Syafi'i saya tersinggung juga nih. Itu yang ada itu arti Imam Syafi'i menceritakan begitu, melihat tetangganya Imam Abi Hanifah itu ada yang lahir setiap 4 tahun lahir, itu kandungan sampai kembar 3, malah kembar 3. Jadi 4 tahun lahir, 4 tahun lahir, 4 tahun lahir, 12 tahun. Secara kedokteran mungkinkah dalam kandungan 4 tahun? Sulit. Bakap 4 tahun lahir mah anak nih kenega, lakinya kerja ning Korea, rabine nih kene 4 tahun wae balik, rabine lagi meteng, ngakune kita ke meteng karo sampean begini ke 4 tahunku. Jadi bayi kita ke 4 tahun umurnya, bisa terjadi begitu. Saya khawatirnya kalau iya benar Imam Syafi'i itu 4 tahun
Gawat ini. Gawat dong. Terus ada cerita lagi bahwa saya mendengar, tapi saya belum mendapatkan takbir di kitab apanya, bahwa bapaknya Imam Syafi'i ketika meninggal itu masih ereksi penisnya tuh. Jadi kata lebihnya itu bisa dikendori kan ki. Jadi tulung dodokan dingin. Nah, dodoknya terima tang Imam Syafi'i. Beli mancing akal sih sama kenen ki. Pernah ngerunggu beli? Hah? Ngerunggu ya pernah? Kok pernah ngerunggu? Berarti kan ini rumor tak apa, memang ada. Coba tolong dicari kitabnya mana. Saya merasakan sepertinya penghinaan pada Imam Syafi'i begini nih. Iya, dia orang baik-baik kok, dia min syurafa kok, min habaib, dia termasuk min sulalat rasul termasuknya. Non? Ya nemen, belikin ngecek kok. Jadi kita kembali bahwa temuan-temuan dalam kajian Islam kritis, sejarah dan sebagainya, penyangkalan terhadap kedustaan sejarah, itu termasuk juga minal waridatil ilahiyah juga, sampai kepada temuan-temuan ilmiah. Nah sekarang orang yang pertama kali membuat teropong reflektor, peneropong bintang itu adalah Spencer, ya kan gitu. Tetapi yang bisa memanfaatkan teropong reflektor untuk melihat benda-benda langit supaya tajam itu adalah Galilea. Yang anehnya, yang pertama kali dia bidik adalah Venus. Ternyata Venus itu terkadang purnama, terkadang sabit. Kesimpulannya berarti Venus ini mengelilingi matahari. Dari situlah muncul teori heliosentris, bahwa yang menjadi pusat itu bukan bumi tetapi matahari. Jadi Merkurinya, Venusnya, bumi, Marsnya, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu semuanya adalah planet-planet kebumian memutar matahari itu. Itu awal daripada teori heliosentris, dan sampai sekarang terbukti kebenarannya itu dan tidak bisa terbantahkan lagi. Ini fakta sudah. Berarti ceritanya Imam Ad-Dardiri tentang kisah Isra Mi'raj pada waktu itu masih beranggapan bahwa bumi itu rata dan matahari itu dikandang malaikat, bakal bengi candak malaikat kantongi sering ini bakal awan ditok namaning gitu. Nah buminya ini mendatar seperti permadana digelar, disangka oleh menjangannya naik ikan, ikannya di dalam air, airnya di baskom, baskomnya nggak tahu di mana nih. Iya, jadi sehingga akhirnya ketika malaikat Jibril ngetok-ngetok pintu itu, man anta, lawangnya segede apa nih langit, yang sele pirang, itu menjadi persoalan. Jadi ya sehingga hal-hal yang semacam itu ya harus segera direvisi kembali dong. Ya, ditinjau kembali kan kebenarannya, karena umat Islam pada awalnya manusia lah pada umumnya, manusia, peradaban manusia pada zaman itu, bahwa bumi itu mendatar, sebelah sananya jeblos itu. Karena dalam Al-Qur'annya wa ja'alnal arda firasya, kita kan bumi terhampar begitu. Sampai zaman Christopher Columbus pun itu raja-raja Eropa juga mentertawakan, oh sinting di seberang lautan sana apa yang nggak ada, jeblos. Kata Christopher Columbusnya, tidak, di sana ada manusia, ada peradaban. Ini buktinya saya temukan di pantai-pantai Senegal, Senegambia. Senegal dan Gambia kan sekarang bersatu menjadi Senegambia. Di situ di Maroko menghadap lautan Atlantik. Benda-benda ukiran-ukiran yang bukan buatan Eropa, bukan Afrika. Ini masih seberang sana. Kayak apa ditertawakan dengan orang gila. Itu sejarah ditemukannya benua Amerika. Jadi manusia pada waktu itu beranggapan bumi itu rata, sehingga ya terjadi seperti itu. Apakah Galileo itu abad ke-15 lah sekitar gitu, masih belum lama loh kita tahu bahwa bumi ini bulat nih. Iya kan,
Ya sampai sekarang masih ada orang-orang yang perangsane bumiku mendatar kah? Iya kan? Ya kalau orang itu buta huruf, nggak pernah sekolah, ya perangsane ya rata iku. Iya, bakal ngulung ya wis mbuh keder barang makan ki. Nah, jadi makanya jadi kajian-kajian fikih, kajian sastra, kajian sejarah, kajian geologi, semuanya itu saling pengaruh mempengaruhi. Nggak bisa. Pada zaman Nabi tidak ada orang yang bertanya bagaimana orang sholat, ketika sholat dikaitkan dengan matahari. Aqimis sholata liduluki syamsi. Kalau sudah cenderung lewat dari pas atas gitu, masuk zuhur, asar sekian, maghrib tenggelam matahari, kan begitu. Nah ini kan kita tahu bahwa syariat Islam itu ternyata dua sistem kalender dipakai, sistem lunar dan solar dipakai, syamsiyah dan qamariyah dipakai. Ketika sholat pakai matahari, ketika puasa pakai bulan. Ya ini mesti kita sadari gitu. Dan waktu Nabi lahir di Arab itu penanggalannya ya pakai Masehi, ya karena dimulai hijrah itu setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ketika mengukur kapan lahirnya Abu Jahal berarti dihitung ke belakang. Beli kengelan takin ki. Iya, sedangkan selisih hari ini ilmu yang dia. Selisih hari menjadi berbeda karena perputaran bumi pada dirinya berrotasi dan bumi dikelilingi oleh bulan dan kedua-duanya mengelilingi matahari, maka terjadi variasi orbit antara benda-benda ini. Makanya karena dikaitkan dengan matahari, maka umur bulan pada tahun Syamsiyah itu 30 atau 31, setahun 365 hari. Tapi ketika matahari dikaitkan dengan bulan, maka umur satu bulan itu 29 atau 30 hari. Ya kan begitu. Ini kita lihat dari nanti kita dalam masalah puasa hisab ru'yah tuh ruwet barang makin ke, beli paham ke. Ketika posisi bumi, bulan, matahari, ya matahari, bulan, bumi. Artinya bumi, bulan di tengah antara matahari dan bulan. Dan ketika bulan itu berada di tepat garis lurus antara matahari dan bumi, maka itu terjadi gerhana apa Jang? Lah seremane. Bulan ada di tengah ketika matahari dan bumi pada garis lurus. Gerhana matahari. Kalau gerhana matahari itu tidak gelap seluruh bumi, tetapi hanya beberapa wilayah tertentu, karena bayangan bulan itu tidak akan menyeluruh. Sampai berapa menit terjadi gerhana itu bisa dihitung, karena kecepatan bulan juga bisa dihitung. Terjadinya gerhana 5 tahun yang akan datang sekarang sudah bisa dihitung. Percaya enggak? Kenapa kamu masih belum yakin dengan ru'yah, dengan hisab? Tetap kudu ru'yah baik. Akurasi hisab tidak terbantahkan pada Dadang. 5 tahun yang akan datang gerhana matahari terjadi pada jam sekian, menit sekian. Terbukti. Akurat enggak? Lah kenapa ketika bulan puasa masih ada keberatan menerima hisab? Nah, itu persoalannya. Nah maka Imam Syafi'i yang menerima hisab itu, selain Imam Syafi'i itu pakainya ru'yah. Pakainya apa? Pakai ru'yah. Iya, Imam Syafi'i menerima. Selain Imam Syafi'i itu pakai ru'yah. Iya, karena hadisnya sumu liru'yatin wafturu liru'yah. Hadis itu kan tidak menafikan, tidak melarang hisab. Karena pada waktu itu belum ada ilmu hisab. Belum ada orang belajar astronomi, belum ada yang belajar kosmologi.
Nabi sendiri ketika ditanya, kenapa bulan tuh sabit, kenapa bulan kok jadi purnama lagi, gerowoknya dipangan apa sih gerowokku, oh non bleh, ya salunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Ya, ketika orang bertanya tentang bulan kenapa purnama kena sabit, katakan sajalah itu untuk mengatur waktu. Artinya kan diselewangkan karena belum saatnya. Ya, jadi ketika ilmu yang akurasinya lebih mendetail, yaitu hisab lebih akurat. Karena ru'yah itu banyak kendala. Satu, menunggu cuaca terang, ya kan gitu, dan ketajaman orang memandang. Ya kan begitu persoalannya. Sekarang kembali lagi kepada masyarakat yang menolak ru'yah tetap pada hisab. Akal-akalan mana gente? Pemerintah membentuk tim yang terdiri dari tenaga-tenaga ahli yang tidak diragukan keilmuannya. Satu, diangkat resmi. Yang kedua, tenaga ahli. Yang ketiga, dan disumpah akan kejujurannya. Dan keempat, didukung dengan teknologi canggih dan teropong yang pandangannya tajam sekali. Ya masih beli ngandel baik. Bener, politis akhirnya mah. Iya. Baka Menteri Agama NU Muhammadiyah sejen. Baka Menteri Agama Muhammadiyah NU sejen. Sing penting beda. Lah ya kena itu. Kalau bisa beda kenapa sama? Nah ini memang ada kemungkinan seperti itu sangat terjadi ya, ingin beda itu. Tidak mesti berdasarkan keputusan pemerintah. Tetapi juga disumpah loh. Apabila pemerintah itu sudah memutuskan, maka putusan pemerintah itu akan menjadi umum semua. Iya. Walaupun putusan pemerintah itu ada perbedaan dengan penemunya sendiri. Iya, iya. Walaupun putusan itu bertolak belakang dengan etikatnya. Alasannya apa? Lihat hukmal hakim yarfa'ul khilaf. Iya, keputusan politis itu kan untuk menghilangkan perbedaan itu. Udah dengan kekuasaan akhirnya kan. Semua juga ujung-ujungnya dengan kekuasaan pada akhirnya. Iya, udah jebret keputusan. Pokoknya presiden open house dan lebaran hari ini, putusan selesai. Tapi juga ada pertimbangan persiapan lebaran untuk istana presiden itu persoalan. Beli mungkin umpamanya kalau tidak diputuskan. Maka bayangkan jam berapa kita lebaran presidennya. Presiden kalau pada ada lebaran presiden kono mungkin mau presiden kan jadi persoalan kan gimana gitu. Iya. Dan sampai kepada Idul Adha itu juga kalau perlu jangan sampai Haji Akbar, gawat soalnya perlu digeser-geser. Iya pernah yang Idul Adha aja bengen pernah ya sampai 2 hari bedanya. Bulan ke Uspurnama kan tanggal 15, ya berarti lamun tanggal 10 wina-winane ya berarti dong 10 kan gitu paling berarti tanggal 13 2 hari kemudian kok purnama ya berarti sudah kelewat nih banyak dong. Itu terjadi, menghindari jangan sampai Haji Akbar karena kewalahan, banyak korban, akomodasinya tidak mampu menampung kapasitas yang berlebihan itu. Iya, karena kalau Haji Akbar tuh orang lah itu semua, orang Syria, orang Lebanon, orang Mekahnya juga, orang Saudi juga haji semua. Nah makanya kalau perlu ya sudahlah sekarang mah nggak usah didengung-dengungkan Haji Akbar lah, wis haji pada BKB. Nah Akbar lang apa? KB Haji Akbar KB sekarang besok sampai orang Arab aja pusing. Iya, jadi memang nanti pada intinya itu semuanya kita pelajari sehingga karena
astronomi, kosmologi belum orang mengerti. Ya Nabi tidak pernah menerima pertanyaan sahabat bagaimana orang yang sholatnya itu mataharinya tidak tenggelam. Ya belum pernah terfikir. Iya, yang saya di Belanda aja dulu jam 10 baru maghrib, setengah 2 sudah imsak. Gelis pisan. Iya, berapa jam tuh? Iya, karena terus bergeser. Nah, ada hikmahnya, ini perlu diketahui. Kenapa ya bulan puasa dikaitkan kewajiban fardhiyatul shaum ya, shaum Ramadan nih. Kenapa dikaitkannya dengan bulan? Ini ada satu rahasia yang perlu dicermati, bahwa di bumi ini ya kan, di mana bergerak matahari ini menurut pandangan mata kita antara ke garis lintang utara dan garis lintang selatan, bolak-balik. Kalau kita yang ada di ekuator, di khatulistiwa, itu gak ada masalah karena sangat stabil, paling beda 15 menit. Tapi kalau yang ada di garis lintang utara di atas 30 sampai 40 sampai 70 derajat, itu kan kalau pas Ramadan itu pada bulan Juni ya kan, musim siangnya lebih panjang. Tapi kalau jatuh pada bulan lintang utara, jatuh pada bulan Januari, maka yang panjang adalah malamnya, siangnya pendek. Kalau puasa dikaitkan dengan matahari, maka nanti orang Belanda seumur hidup puasanya siangnya panjang terus, dan orang Australia siangnya pendek terus. Tetapi karena dikaitkan dengan bulan, maka kebagian secara adil. Orang Belanda pada tahun 76 puasa jatuh pada bulan Juni, siangnya lebih panjang. Nanti 36 tahun kemudian kembali ke bulan Juni lagi puasanya. Jadi semua kebagian racak, mengalami siang panjang sama-sama, bisa mengalami malam panjang sama secara adil. Itu persoalannya. Iya. Tapi kalau sholat tidak, tetap dengan matahari. Itu persoalannya. Dan sekarang setelah orang bisa ke angkasa luar, astronot ya pasang satelit ya kan, pakai awak kan, sembayangnya ngadep mendi, ngadep mengsor. Nah di sini relativitas masuk dalam wilayah relativitas Einstein. Kalau kita sudah ada di luar angkasa, tidak ada mana atas mana bawah, mana kiri mana kanan. Iya. Dan ketika ini relativitas, ini rokok, ini korek, saya geser rokok ini, rokok dan korek jaraknya melebar, yang bergerak mana? Rokok kan? Ya kan begitu. Kalau yang saya geser ini korek, jaraknya melebar, yang bergerak adalah korek. Ketika korek dan rokok berada di meja yang tetap. Tetapi antara dua benda langit, planet dengan planet menjauh, mana yang menjauh? Ya nggak ada. Bisa dua-duanya. Paham ini? Ini adalah hukum relativitas semacam itu, tidak bisa dihindari. Ya. Jadi ketika dalam bentuk bola dan mendatar, itu segitiga yang membentuk sudut sekian derajat pada sesuatu yang mendatar, tetapi akan kita lukiskan pada sesuatu yang bola seperti bola, maka segitiga itu akan berubah seluruhnya. Akan terjadi garis yang tidak lurus kan. Jadi kesimpulannya nanti alam semesta itu ujung-ujungnya melengkung juga pada akhirnya. Iya kan. Nah maka ketika melengkung dari A sampai B, jaraknya sekian kilometer, ketika lurus dilengkungkan sekian kilometer, tetapi bisa terjadi kita menempuh jarak yang pendek ini. Nah ini persoalan fisika yang sesungguhnya ya menjadi realita juga.
Ya jadi pendek. Ya kenapa? Yang melengkung ya artinya jadi pendek kan begitu. Nah, jadi nanti dengan temuan-temuan fisika, kosmologi dan sebagainya, ini bagaimanapun akan mempengaruhi Kang Baik kepada ritual-ritual agama itu. Nah sekarang orang puasa, kalau yang nggak tenggelam-tenggelam mataharinya di Siberia 6 bulan, kapan bukanya, kapan sahurnya, kapan maghribnya? Nah makanya kan ada muncul 3 pendapat. Waktu zaman Nabi belum ada ya, orang belum paham ke sana. Harap dimaklumi aja. Satu pendapat diukur dengan negara Islam yang terdekat. Bukhara ya sudah, kalau Bukhara Taskan ya, Taskan maghrib ya udah ikut maghrib, gitu, ikut buka sekalipun matahari ada masih di atas. Kalau di Taskannya imsak ya udah ikut imsak. Itu satu. Yang kedua dikaitkan dengan waktu Mekah, ngikuti Mekah maghrib ya ikut buka, Mekah subuh ke subuh. Ada lagi yang ketiga mengikuti khatulistiwa ya, Indonesia lah, Pontianak waktunya. Mana yang lebih akurat ya ke khatulistiwa kalau saya mah, nggak kemana-mana ntar soalnya, karena di Arab juga bergeser-geser juga makanya. Nah itu kan jadi mempengaruhi sholat. Ketika kita di angkasa gimana sholatnya? Sok ini kan perlu diijtihadi, ngadep menti. Ya ujung-ujungnya ainama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah, menghadap kemana saja ya wajah Allah ada. Jadi sholatnya apa? Wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Makanya dalam iftitah tidak mengatakan saya menghadap Ka'bah, tapi menghadap Allah. Kalau menghadap Allah kemana saja silahkan. Dan ya justru karena itu melihat dari skedul timetable ya sholat dikaitkan dengan matahari dan sebagainya, menghadapnya ke kiblat, itu kan orang kewajiban sholat ketika kakinya nempel di bumi. Ketika tidak nempel di bumi maka orang itu tidak melihat matahari tenggelam dan tidak melihat matahari terbit ya, sebab pengertian matahari tenggelam matahari terbit pun itu sebetulnya bukan bahasa hakikat yang sebenarnya ya, karena awalnya diduga bumi ini tetap matahari yang terbit dan matahari yang tenggelam. Ternyata matahari tidak terbit tidak tenggelam, tetapi buminya yang berputar. Kalau matahari tenggelam, tenggelamnya kemana? Nggak pernah tenggelam kok, kata malaikat. Jadi itu sah saja kita adopsi saja kalimat matahari tenggelam tuh oke deh sebagai bahasa formal, tapi tujuannya hanya untuk mempermudah bagaimana kita mengungkapkan, gitu aja persoalannya, ya kan, mudah mengungkapkan. Nah itu dalam balaghahnya namanya majazul akli. Majaz akli itu adalah majaz yang tidak didasarkan kepada tasbih ya. Umpamanya gini, Nabi Yusuf mengatakan Rabbi inni ara a'siru khamra. Temannya di dalam penjara mengatakan saya ngimpi tadi malam memeras arak. Yang diperas arak diperas atau anggur yang diperas ya, dalam bahasa sah saja, tapi kita jangan lalu secara tekstual tidak mungkin arak diperas. Iya, maksudnya meres anggur untuk buat arak. Nah itu dilibas, diabaikan ya, seolah-olah langsung meres anggur. Nggak usah seperti kita tamu juga, godog wedang, masa wedang digodog? Godog banyu, kanggo gawe wedang, masa enggak godog wedang? Nah itu dalam ungkapan bahasa manusia seperti itu adalah lazim dan bisa diterima. Itu hubungannya i'tibar ma yakun, itu namanya majaz akli. Itu seperti itu, majaz akli seperti itu. Atau juga kaitan tempat, seperti apa, Sungai Cimanuk banjir. Namanya sungai itu adalah permukaan bumi yang kurowok, kan begitu, ada air atau tidak air tetap sungai, sungai kering. Jadi
sungai Cimanuk banjir. Yang banjir kan bukan sungainya, tapi kan airnya. Salah nggak? Ya tidak salah, itu sudah lumrah dalam bahasa. Tapi dong persanakan begitu. Ya kan seperti itu.